السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمه بخير منهاج شرع وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون يقول الله مولانا عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال أيضا في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jamaah Jumaah rahimani wa rahimakumullah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada suatu golongan, ada sekelompok orang yang diistimewakan oleh Allah. Mereka di dalam surat Yunus ayat 62 yang Allah sebut dengan aulia Allah, waliullah atau para wali-wali Allah. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasakan rasa takut dan tidak pula mereka akan merasakan kesedihan. Masya Allah. Tentu kita sebagai hamba Allah khususnya yang hadir pada majlis Jumaah pada siang hari ini ingin pula kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mulia dan spesial ini. Namun barangkali sebagian kita menganggap kalimat waliullah, aulia Allah, posisi menjadi waliullah atau aulia Allah ini barangkali suatu maqam yang terlalu tinggi bagi kita, terlalu istimewa dan susah barangkali untuk kita capai, sebagaimana kita adalah orang-orang awam yang hanya mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas standar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah benar demikian kaum muslimin rahimakumullah? Apakah wali-wali Allah itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin sebagian kita selama ini menganggapnya adalah orang-orang yang memiliki karamah, orang-orang yang memiliki kemuliaan, bahkan dari fisiknya terlihat orang-orang yang memakai jubah, berjenggot panjang, bertongkat, memiliki karamah, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat, dan persepsi-persepsi lainnya yang disematkan kepada orang yang disebutkan waliullah. Apakah mereka hanya bisa dicapai oleh para kiai, para buya,
para ulama, atau kita sebagai muslim atau mukmin yang biasa-biasa saja bisa pula masuk dan sampai ke makam atau level aulia Allah ini. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejenak kita tadabburi ayat-ayat surat Yunus ayat 62 sampai ayat 64 untuk kita ketahui siapa yang Allah maksud dengan aulia Allah di dalam firman-Nya ini. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menjadi walia Allah, mereka tidak akan pernah merasakan takut. Baik takut di dunia, yang mana takut ini merupakan satu di antara dua perasaan yang paling banyak menghantui kita kaum muslimin rahimakumullah. Satu perasaan takut, dan yang kedua adalah perasaan sedih. Takut untuk sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Takut tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah, takut akan kehilangan jabatan, takut akan mendapatkan ujian dan cobaan, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Kemudian juga rasa sedih, sedih karena kehilangan kesempatan, sedih karena tidak mendapatkan cita-cita yang diimpikan, sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, dan berbagai macam hal yang berbentuk kesedihan yang lainnya. Intinya dua hal ini yang paling menghantui kehidupan manusia dalam kehidupannya. Namun Allah mengatakan orang-orang yang telah sampai ke maqam waliullah, Allah jauhkan rasa khauf, rasa takut, dan begitu juga rasa hazan atau rasa sedih. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa yang Allah maksud dengan waliullah di sini kaum muslimin rahimakumullah? Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, para jumhur al-ulama, jumhurul mufassirin wal muawwilin banyak mengatakan orang yang disebut dengan waliullah di sini adalah alladzina idza ru'u yuzkarullahu. Waliullah adalah orang yang kalau dia dilihat, kalau dia dipandang, kalau dia didekati, maka orang yang memandangnya, orang yang melihatnya, orang yang mendekatinya langsung ingat kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan waliullah, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakarrub kepada Allah, yang karena kesolehannya dan kedekatannya kepada Allah menjadikan orang hanya dengan semata-mata memandangnya, maka orang ingat kepada Allah, orang ingin pula mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukanlah ini maksud di sini dengan orang-orang yang kebalikannya, karena ada pula orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang ketika dia terlihat melakukan perbuatan tersebut, maka orang pun juga ingat kepada Allah. Tapi orang-orang mengatakan kalimat astaghfirullah, orang-orang mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah, orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang kalau dilihat dari wajahnya tampak nurullah, cahaya Allah terpatri atau terbit dari wajahnya, takwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari, sebagaimana didasarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan aulia Allah di sini adalah yaitu al-mutahabbuna fillah, orang-orang mukmin yang saling mencintai di atas dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta, bukan pula karena kedudukan atau pangkat, tetapi semata-mata karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling mencintai, saling tolong-menolong hanya karena kecintaan mereka kepada Allah dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, ada satu golongan nanti di hari kiamat di dalam surga yang para anbiya, para syuhada pun iri melihat mereka. Mereka bukanlah para nabi, bukan pula para syuhada. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Tunjukkan kepada kami siapa mereka, barangkali kami bisa mencontoh mereka dan mencintai mereka. Maka Rasulullah mengatakan, hum al-mutahabbuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi, saling berteman, berkawan dan bersahabat hanya karena Allah, bukan karena harta dan bukan pula karena kedudukan. Mereka itu, kata Allah, kata Rasulullah,
orang-orang yang diistimewakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kembali kepada surat Yunus, di ayat berikutnya Allah menjelaskan secara langsung siapa yang Allah maksud dengan aulia Allah di sini. Allah menjelaskan aulia Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah adalah orang yang beriman dan imannya itu dia gabungkan dengan ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali kembali kita bertanya dalam hati kita, apakah saya bisa termasuk ke dalam golongan para aulia Allah itu? Saya merasa belum bisa sampai ke makam aulia Allah tersebut, atau belum bisa menjadi orang yang bertakwa. Masih banyak kesalahan, kekhilafan atau bahkan mungkin maksiat yang kita lakukan. Maka mari kita lihat firman Allah yang lain. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu sifat orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang Allah sebutkan dengan orang bertakwa dalam surat ini? Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, ditambahkan lagi oleh Allah, yang juga termasuk dalam golongan orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu di antara ciri-cirinya kata Allah adalah orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan maksiat, bahkan di sini Allah sebut dengan fahishah. Tidaklah disebut kalimat fahishah dalam Al-Quran kecuali artinya adalah perbuatan dosa besar semisal zina, liwat, LGBT, minum minuman keras, mabuk, berjudi dan lain sebagainya. Namun Allah sifati mereka dengan orang bertakwa selama perbuatan fahishah tersebut dia iringi dengan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang jika dia berbuat fahishah atau dia zalimi dirinya, menzalimi di sini diartikan dalam Al-Quran dengan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bahkan dosa syirik sekalipun ketika seseorang melakukannya, masih ada kemungkinan dia termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, tapi dengan syarat dzakarullah. Ketika dia selesai mengerjakan perbuatan maksiatnya tersebut, dia ingat kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni, memaafkan kesalahan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, aulia Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kemudian mereka bertakwa. Dan termasuk orang bertakwa di sini yang tadi kita jelaskan, orang-orang biasa seperti kita yang tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa, baik dosa-dosa kecil dan barangkali juga dosa-dosa besar. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hal ini juga dikuatkan oleh salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah dalam hadis ini, barang siapa yang memusuhi, menyakiti, menzalimi waliku, maka sesungguhnya aku telah memproklamirkan kepada orang tersebut peperangan. Allah mengatakan barang siapa yang menyakiti waliku, waliullah,
waliyun min auliyaillah. Siapa yang Allah maksud dengan walinya di sini? Yang kalau walinya itu disakiti, Allah akan mengumumkan peperangan kepada orang yang menyakiti walinya tersebut. Apakah di sini dimaksud dengan para kiai, para buya, para orang-orang yang memiliki karamah? Barangkali tentu mereka ini maksud. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, mentafsirkan Allah sendiri siapa yang Allah maksud dengan walinya di sini. Kata Allah dalam hadis ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang aku wajibkan yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang lain. Seorang mukmin, seorang muslim yang mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Yang mungkin sebagian kita selama ini menganggap melaksanakan ibadah wajib itu hanya sekedar melepas kewajiban saja. Padahal kalau diurutkan dalam level ibadah, yang paling besar pahalanya, yang Allah lipat gandakan pahalanya, justru dimulai dari amal-amal yang wajib tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan tidaklah kemudian sang hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan an-nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, solat-solat sunnah, solat tahajud, solat duha, solat hajat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, bersilaturahim, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, kecuali kata Allah, hatta uhibbahu, hingga aku cintai orang tersebut. Di sini kaum muslimin rahimakumullah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang dimaksud oleh Allah dalam hadis ini, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, akan aku umumkan kepadanya genderang perang. Hanyalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang pokok-pokok dan yang standar saja. Kemudian dia tambah hal tersebut dengan perkara-perkara yang sunnah atau an-nawafil. Yang ini artinya kita semua kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah sebagian besar kita, khususnya yang hadir pada majlis ini, telah termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 tadi, yaitu aulia Allah. Karena hanya dengan semata-mata mengerjakan yang wajib-wajib, dan itu tidak banyak, hanya melaksanakan solat wajib yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat jika harta kita telah mencapai nisabnya, dan kemudian juga melaksanakan ibadah haji kalau kita telah termasuk orang-orang yang mampu. Kemudian kita tambah yang wajib-wajib tersebut dengan yang sunnah-sunnah, solat-solat sunnat rawatib, solat duha, solat tahajud, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, terutama membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah, bersilaturahim dan lain sebagainya. Maka niscaya dengan demikian masuklah kita kepada kategori waliullah, yang barang siapa orang itu jika diganggu oleh orang lain, maka Allah umumkan kepada orang yang mengganggunya genderang perang. Hadis ini masih panjang kaum muslimin rahimakumullah lanjutannya. Namun karena waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan aulia Allah, yaitu orang-orang yang dikatakan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan terhadap para aulia Allah itu, Allah berikan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka Allah berikan kabar gembira dalam kehidupan mereka di dunia. Para ulama tafsir mengatakan al-busyra fil hayatid dunya ini ada 2 tempatnya. Kabar gembira diberikan oleh Allah. Yang pertama dengan Allah berikan mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang memberikan makna akan kebahagiaan hidup yang nanti akan Allah berikan kepadanya di akhirat kelak. Kemudian tempat yang kedua adalah ketika sakaratul maut akan menjelang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat maut yang akan mencabut nyawa atau rohnya, dan sekaligus menampakkan di mana majlisnya, di mana makamnya, di mana rumahnya nanti
akan Allah tempatkan di dalam surga Jannatun Naim. Kemudian kata Allah, wa fil akhirah adalah kabar gembira berupa surga yang akan Allah berikan kepadanya nanti kelak di yaumil qiyamah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah sesungguhnya kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود الملعونين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم أراة فاكسهم. اللهم عليك باليهود الملعونين. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه على نعمه يعطيكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.